spirit futuhat, penaklukan, spirit izul Islam wal muslimin gitu. Spirit untuk mewujudkan peradaban Islam. Nah, ini yang hilang ini hari gitu. Umat Islam tidak lagi punya spirit itu karena tidak ada apa yang mau diwujudkan. Di masa lalu, para ilmuwan itu begitu semangatnya mempelajari ini semua karena ingin mewujudkan peradaban Islam yang waktu itu memang topangannya ada, yaitu Daulul Khilafah, baik itu di masa Umayyah, Abbasiyah maupun Khilafah Utsmani. Ya, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah itu membedakan. Ada yang disebut dengan hadharah yang sering diartikan peradaban sebagai kumpulan pemikiran ya. Ada yang disebut dengan madaniyah. Tadi yang Ustaz bilang hal-hal yang sifatnya fisik yang digunakan oleh manusia ya. Di mana urgensi memisahkan atau membedakan antara hadharah sebagai kumpulan pemikiran dengan madaniyah ini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam program Fokus. Kali ini kita akan membahas tema yang belakangan ini sering dibicarakan, yaitu tentang peradaban. Bahkan ada istilah fikih peradaban. Sebenarnya apa yang disebut dengan peradaban itu? Di mana letak urgensi dari sebuah peradaban bagi umat manusia, dan apa yang disebut dengan peradaban Islam itu sebenarnya? Untuk itu kita akan membahas masalah ini dengan Ustadz Ismail Hussanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang disebut dengan peradaban itu, Ustaz? Ya, kalau kita mencoba memahami secara mudah, peradaban itu adalah fakta kehidupan dari sebuah komunitas masyarakat. Semakin besar peradaban, semakin besar komunitas masyarakat yang ada di situ, yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Yang paling menonjol biasanya itu ada dua besar. Yang pertama adalah menyangkut hal-hal yang bersifat fisikal, dan yang kedua hal-hal yang menyangkut non-fisikal. Non-fisikal itu di situ ada ilmu pengetahuan, kemudian norma, nilai-nilai yang berlaku atau yang berjalan di tengah masyarakat itu. Kalau yang bersifat fisikal, saya kira kita semua di situ ada menyangkut soal bangunan, soal infrastruktur, jembatan, kemudian bendungan, termasuk juga bentuk-bentuk teknologi yang dipakai atau yang berlaku atau yang berjalan pada masyarakat itu gitu. Nah, jadi peradaban itu adalah fakta-fakta kehidupan satu masyarakat yang berjalan, yang mencakup dua aspek besar itu, fisikal dan non-fisikal. Dan ini tentu saja adalah buah dari sebuah nilai-nilai yang dianut pada suatu masyarakat itu. Dan ketika kita bicara tentang nilai, itu pun juga terbelah menjadi dua. Ada yang materialisme, ada yang non-materialisme gitu. Materialisme artinya itu peradaban didorong oleh spirit atau value materialisme. Sementara yang non-materialisme itu nanti bisa berbelah macam-macam, tapi intinya ada dua, ada wahyu dan non-wahyu gitu. Ada yang wahyu itu artinya itu peradaban lahir dari sebuah dorongan pesan-pesan ilahiyah, begitu orang sering menyebut. Sementara yang lainnya yang non-ilahiyah. Ya, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah itu membedakan. Ada yang disebut dengan hadharah yang sering diartikan peradaban sebagai kumpulan pemikiran ya. Ada yang disebut dengan madaniyah. Tadi yang Ustaz bilang hal-hal yang sifatnya fisik yang digunakan oleh manusia ya. Di mana urgensi memisahkan atau membedakan antara hadharah sebagai kumpulan pemikiran dengan madaniyah ini, Ustaz? Iya, kita ini sesungguhnya hidup itu di dalam sebuah rangkaian yang tidak berkeputusan gitu. Peradaban itu sambung menyambung. Tidak pernah ada peradaban yang betul-betul dia lahir soliter atau lahir secara tiba-tiba sendiri gitu. Dia sambung menyambung. Sebutlah misalnya sebelum agama-agama ada, di situ ada ada Romawi ya kan, kemudian masuklah agama Nasrani sampai akhirnya masuk agama Islam gitu. Ketika Islam datang pun sudah ada Persia dan Romawi gitu.
dan masing-masing itu mempunyai peradaban sendiri gitu kalau kita kembali ke sana. Nah, karena itulah maka penting bagi kita itu untuk secara jeli memisahkan atau membedakan antara apa yang disebut dengan hadoroh yang tadi dikatakan sebagai majmu'ah mafahim, ya, kumpulan pemahaman-pemahaman, itu ini berarti berkenaan dengan pemikiran, ada pandangan hidup tertentu pandangan di sana. hidup, ya, wijatun nadril hayah, kemudian ada serangkaian tolok ukur gitu dan sebagainya gitu, dengan madaniyah yang itu merupakan produk dari sains dan teknologi gitu. Nah, peradaban itu dia akan menerus, khususnya hal-hal yang menyangkut madaniyah itu dia akan menerus itu dalam arti bahwa sebagai sebuah produk sains teknologi dia akumulatif kan gitu. Apa yang didapat sekarang itu berdasar pada apa yang didapat kemarin, apa yang didapat kemarin pada apa yang didapat pada kemarinnya lagi, begitu seterusnya. Makanya teknologi itu cenderung makin hari makin sempurna. Lihatlah misalnya kayak pesawat sekarang kan sudah begitu rupa. Dulunya kan kecil, dulunya bahkan baling-baling, bahkan dulunya itu begitu kan. Mobil juga begitu. Dari yang sekarang mobil listrik, sebelumnya bukan listrik, sebelumnya lagi sampai dulu awal-awal mobil itu kayak apa gitu. Itu menerus gitu. Nah, kita bisa terkecoh jikalau kita tidak secara jernih memisahkan atau membedakan antara madaniyah dan hadoroh itu. Seolah-olah misalnya sering orang mengatakan bahwa sama saja peradaban itu. Yang penting kan kemajuan sains teknologi. Sepanjang kita bisa maju, kita ambil dari mana saja, tidak ada masalah. Itu berarti mencampurkan antara madaniyah dan hadoroh. Padahal hadoroh itu akan menentukan manusia-manusia di belakang ini semua gitu. Kita boleh saja sama-sama naik pesawat, tetapi orang satu dengan orang lain yang duduk dalam satu pesawat yang sama itu punya cara berpikir yang berbeda-beda gitu. Dan itu akan menentukan apa yang dia lakukan begitu dia turun dari pesawat itu. Yang satu melanjutkan kencannya dengan entah perempuan siapa, yang satu mau hadir dalam kegiatan dakwah, yang satu mau bisnis segala macam gitu. Itu digerakkan oleh apa? Digerakkan oleh hadoroh, digerakkan oleh majmu'ah mafahim itu. Jadi sikap kita terhadap hadoroh bagaimana, Ustaz? Kita sebagai seorang muslim harus kokoh memegang hadoroh Islam itu. Dan itulah yang membedakan akhirnya antara peradaban Islam dengan peradaban selain Islam. Peradaban Islam tetap akan diwarnai oleh temuan atau hasil dari sains teknologi. Tapi sains teknologi yang dikendalikan oleh hadoroh itu, dikendalikan oleh majmu'ah mafahim. Misalnya kalau itu ada bayi tabung, itu kan produk dari sains teknologi. Kalau kita tidak punya cara untuk mengendalikan ini, maka ini bisa berkembang liar karena teknologi itu di mana tempat selalu seperti pisau bermata dua, satu sisi memberikan manfaat, tapi sisi lain memberikan madarat. Nah, Islam memberikan garis di situ bahwa bayi tabung itu boleh sepanjang spermanya dari suami, telurnya dari istri, ditanam di rahim istri. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama bagaimana kalau ditanam di istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Itu saja perbedaannya. Tapi ini hari karena kendali atas tadi itu hadoroh itu sudah tidak ada lagi, atau liar atau liberal tadi itu, maka ini yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kebaikan manusia itu justru menjadi pangkal dari kehancuran. Mengapa? Karena sekarang jangan lagi dari suami atau dari istri, spermanya entah dari mana diambil dari bank sperma, telurnya entah diambil dari mana, ditanam di rahim perempuan entah mana lagi. Ketika lahir bayi, ini anak siapa? Ini kan persoalan besar, persoalan siapa yang punya kewajiban membesarkan, mendidik, kemudian nanti kaitannya dengan nasab, kaitannya dengan urusan kawin mawin, urusan waris mewaris dan segala macam. Yang itu jikalau dibiarkan, itu akan membawa peradaban manusia itu tak lebih dari hewan. Apa sih yang membedakan manusia dengan hewan dalam soal seperti ini? Bedanya kan cuma satu, kita ada akad nikah, mereka tidak. Tetapi seburuk-buruk hewan itu masih jelas itu. Induknya paling tidak, kalau bapaknya mungkin tidak jelas, tapi induknya masih jelas. Ayam itu induknya masih jelas itu, ibunya itu masih jelas. Nah, ini hari bagaimana bisa manusia itu bisa tidak jelas lagi siapa ibunya karena diambil dari telurnya entah siapa, spermanya juga begitu, lalu lahir dari ibunya yang menyewakan rahim. Setelah selesai ditinggalkan itu, gitu. Coba bayangkan.
inilah yang kita sebut bahwa peradaban itu memang mesti lahir dari sebuah hatoruh yang benar. So, kalau tidak, ini peradaban akan menghancurkan manusia. Alih-alih dia membawa manusia kepada kebaikan, tapi yang justru terjadi itu akan menghancurkan. Nah, kalau terkait dengan sains dan teknologi tadi, sebagian umat Islam kemudian ada yang menolak sains dan teknologi dengan alasan itu dari Barat. Sikapkah tepat seperti itu? Nah, ini hal kedua. Jadi kalau kita tidak bisa membedakan, maka kita akan cenderung seperti seolah-olah menerima begitu saja sains. Padahal sains itu harus ada pengendalinya. Pengendalinya adalah aturan tadi. Sebaliknya, ada kecenderungan menolak, menganggap ini berasal dari katakanlah peradaban bukan Islam, sains teknologi itu. Ini juga sikap yang tidak tepat. Mengapa? Karena jikalau umpamanya ini hari kita ini diminta untuk membuat mobil, umpamanya itu kendaraan, kira-kira ya akan begitu. Kalau kita diminta untuk membuat umat Islam, ya ahli-ahli Islam membuat pesawat, ya kayak begitu juga. Maka apa? Karena memang itulah sunnatullah gitu. Bahwa terkait dengan hukum Bernoulli, kalau kapal terkait hukum Archimedes dan sebagainya, sunnatullah itu ada sunnatul wujud. Dia itu kalau kita membaca itu kan ada dasar ayat-ayat munazzalah, ayat-ayat kauniyah. Ini ayat-ayat kauniyah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kemudian kita menolak gitu bahwa sekarang ini mereka yang mengembangkannya itu oleh karena kemunduran Islam, sehingga ini teknologi dilanjutkan oleh mereka atau dikembangkan oleh mereka. Tidak ada keberatan bagi kita untuk mengambilnya gitu, mempelajarinya, mempraktekannya, sebagaimana dulu Rasulullah SAW itu mengirim sahabat ke Yaman untuk belajar manjanik gitu. Itu kan teknologi senjata. Kalau bahasa ininya itu ketapel gitu. Katapel itu ternyata dari sana gitu. Yang itu kemudian dimodif menjadi sesuatu yang sekarang ini mungkin bentuknya adalah meriam atau tank gitu. Artinya sains dan teknologi itu bisa diambil dari peradaban mana? Dari peradaban mana saja. Apalagi kemudian Islam juga kita ketahui memang menyumbangkan sains dan teknologi yang cukup besar pada masanya. Pada masanya. Tapi kenapa terjadi kemunduran seperti sekarang, Ustaz? Kemunduran itu kan sains teknologi itu sebenarnya adalah satu bidang ilmu yang dia memang perlu dipelajari secara khusus. Dan bagaimana orang mempelajari perlu ada semangat, ada spirit gitu. Dan spirit ini akan menentukan sejauh mana itu orang akan secara serius dengan penuh semangat, dengan ketekunan luar biasa untuk mempelajari sains teknologi. Apa itu spiritnya? Spirit dakwah, spirit futuhat, penaklukan, spirit izul Islam wal muslimin gitu. Spirit untuk mewujudkan peradaban Islam. Nah ini yang hilang ini hari gitu. Umat Islam tidak lagi punya spirit itu karena tidak ada apa yang mau diwujudkan. Di masa lalu para ilmuwan itu begitu semangatnya mempelajari ini semua karena ingin mewujudkan peradaban Islam yang waktu itu memang topangannya ada, yaitu Daulul Khilafah, baik itu di masa Umayyah, Abbasiyah maupun Khilafah Utsmani. Maka mereka punya alasan untuk mengembangkan sains teknologi. Sekarang pertanyaan sederhananya, apa alasan para ilmuwan Islam itu untuk bekerja keras mengembangkan teknologi? Gak ada. Kecuali mungkin motif-motif pribadi. Kalau motif pribadi selesai. Akhirnya lebih banyak dinikmati oleh negara-negara barat. Itulah yang disebut dengan brain drain kan. Ada banyak ilmuwan di negeri Muslim, dari Palestina, dari mana-mana itu yang dimanfaatkan oleh Boeing, dimanfaatkan oleh NASA, dimanfaatkan oleh negara-negara barat untuk kepentingan mereka, bukan kepentingan Islam. Mereka mendapatkan kemakmuran, kesejahteraan, gaji luar biasa, tapi sebatas untuk kepentingan mereka, tidak untuk kepentingan umat Islam secara keseluruhan, karena memang payung dunia Islam tidak ada yang memayungi semua invensi-invensi ini. Iya, kalau kita lihat sekarang ya peradaban Islam yang tadi disebut mundur tadi. Tadi Ustaz mengatakan tentang negara ya. Memang banyak pihak mengatakan peradaban itu tidak bisa mungkin lepas dari negara. Nah, di mana peran sentral ya dari negara khilafah dalam peradaban keemasan Islam? Karena kalau kita lihat kan ilmuwan-ilmuwan Islam kelas dunia itu, kalau kita kumpulkan listnya yang itu diakui oleh Barat, itu sebagian besar hidup di era khilafah gitu. Di mana letak penting daulah khilafah dalam hal peradaban Islam? Khilafah itu dia memberikan basis dari hulu sampai hilir, dari sebelum, sesaat dan sesudah. Kalau hilirnya itu pada pemakaiannya, pada pemanfaatannya. Itu kalau kita membaca filsafat ilmu itu kan pada aksiologinya gitu.
Daulah Islam memberikan kerangka itu, kerangka filosofinya maupun kerangka terapannya di dalam apa yang disebut bagi kepentingan kemajuan Islam atau terwujudnya peradaban Islam. Nah, ini akan berpengaruh pada hulu, yaitu pada motif-motif itu. Kemudian di tengahnya Daulah Islam memberikan sarana untuk orang bisa meneliti, itu kan perlu ketekunan. Ketekunan itu artinya dia mengerti bahwa dia melakukan ini untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Dia juga mendapatkan reward yang sepantasnya. Kalau dulu di masa kejayaan Islam kan, para ilmuwan itu menulis buku, dihadiahi emas seberat buku itu gitu. Artinya penghargaan terhadap ilmuwan itu besar sekali. Peradaban sekuler, peradaban liberal ini hari itu penghargaan terhadap artis jauh lebih besar daripada penghargaan terhadap para ilmuwan. Nah, Daulah Khilafah memastikan bahwa para ilmuwan ini menjadi orang-orang nomor satu di tengah masyarakat itu. Guru, ustadz, segala macam itu. Kemudian memberikan fasilitasi, ruang-ruang penelitian, biaya penelitian, kemudian kepastian pemanfaatan penelitian itu untuk hal yang memang sejalan dengan Islam. Jadi dari awal sudah Islam, tengahnya Islam, ujungnya Islam. Sesuatu yang ini tidak terjadi. Mungkin saja dia sebagai ilmuwan pribadi punya spirit Islam. Tapi begitu di tengah, ketika dia melakukan penelitian, tidak ada Islamnya. Tidak ada fasilitasinya. Apalagi pemanfaatnya. Pemanfaatnya untuk apa ini? Tidak ada. Apalagi dipakai oleh orang Barat misalnya. Nah, ini yang putus. Daulah Khilafah itu memastikan rangkaian ini berjalan secara konsisten, kontinu, menerus, dan yang lebih penting lagi, terbukti secara faktual. Itu. Ya, artinya itu khilafah akan sangat concern terhadap dunia pendidikan yang melahirkan sains dan teknologi itu. Pasti itu. Ya. Baik, Ustaz, terima kasih. Ya. Pemirsa, demikian tadi pembahasan kita, walaupun singkat, mudah-mudahan memberikan gambaran kepada kita bagaimana peradaban itu, ya, bahwa peradaban itu ada hadoroh, ada madaniyah. Hadoroh itu kumpulan pemikiran yang berdasarkan pandangan hidup tertentu. Ya, dalam hal ini kita harus berpegang teguh pada Islam dan tidak mengambil dari yang lain. Sementara madaniyah itu berarti hasil sains dan teknologi. Itu bisa kita ambil dari peradaban manapun. Islam sudah menyumbangkan karya-karya besar dalam bidang sains dan teknologi, dan Islam juga nanti akan mendorong untuk meningkatkan lagi sains dan teknologi untuk level dunia. Tadi disebutkan untuk itu membutuhkan peran negara, yaitu negara khilafah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.